sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, Bu Marliana. Kabar saya pada hari ini baik. Namun saya agak sedikit pusing sih, Bu, memikirkan bagaimana cara anak-anak didik saya, terutama di kelas 1. Saya kan mengajarkan bahasa Inggris. Jadi anak kelas 1 itu tidak mendengarkan, Bu, penjelasan materi yang saya sampaikan. Apalagi bahasa Inggris itu membuat satu dilema bagi saya gitu, Bu. Ibu Marliana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, begitu ya permasalahan Bu Dharma. Iya, Saya Bu. mengerti, Bu ya, kalau masalah anak-anak SD apalagi dengan bahasa Inggris ya, Bu. Pasti mereka sangat susah ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Sebelum kita memulai, Bu, kita definisikan dulu terlebih dahulu apa yang ingin Ibu capai secara spesifik dari sesi coaching ini. Saya ingin agar anak-anak didik saya, terutama yang kelas 1, bisa mendengarkan saya ketika saya menjelaskan materi. Selain daripada itu, saya juga ingin mereka bisa aktif. Kan anak-anak kelas 1 itu agak sedikit susah ya, Bu ya, gitu, Bu. Iya, Bu. Tujuan yang sangat baik ya, Bu Ratna ya. Bu Dharma ya. Jadi intinya Ibu ingin anak-anak ini bisa ya, Bu ya. Iya, Bu. Dalam belajar pembelajaran bahasa Inggris. Iya, Anak-anak Bu. inklusif dan anak adaptif berpartisipasi pada saat yang tepat ya, Bu. Nah, Iya, Bu. sekarang mari kita coba mencari tahu apa yang mungkin menjadi penyebab anak-anak menjadi seperti ini, Bu Dharma. Apa saja faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka? Di sini banyak faktor ya, Bu ya, yang mempengaruhi mereka. Terutama itu kan bahasa Inggris, apalagi di pekalangan sekolah saya, mungkin di pedesa. Memang sekolah saya di pedesaan, di pinggir laut, Bu ya. Jadi anak-anak itu kurang antusias, apalagi anak-anak dia kan masih sistemnya bermain, yang ada di kepalanya makan, bermain. Kan seperti itu saja. Itu merupakan suatu kendala bagi saya. Iya, Bu, ya. Itu ya poin yang bagus. Selain itu, apakah ada faktor lain, Bu, yang mungkin perlu kita pertimbangkan seperti suasana kelas atau interaksi Ibu dengan anak-anak, Bu? Iya, Bu. Kalau misal kita bicarakan suasana kelas itu termasuk juga ya, Bu ya. Karena kan suasana kelas yang nyaman, damai itu sangat perlu apalagi bagi anak-anak. Iya, Bu. Baik, Bu, berdasarkan identifikasi kita ini, Bu, mari kita buat rencana aksi bersama, Bu. Bagaimana jika kita coba beberapa strategi berikut, Bu. Yang pertama, membuat aturan kelas secara bersama, misalnya ajak anak-anak membuat aturan sederhana tentang kapan boleh berbicara dan kapan harus mendengarkan. Kita bisa gambarkan aturan ini dan ditempelkan di dinding kelas, Bu. Kemudian kita menggunakan tanda visual. Misalnya kita bisa menggunakan gambar atau benda tertentu sebagai tanda untuk meminta anak-anak diam dan mendengarkan. Misalnya ketika Ibu mengangkat tangan, semua anak harus diam. Nah, yang kemudian lagi membuat pembelajaran lebih interaktif. Kita bisa gunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, seperti permainan, lagu, atau cerita. Kemudian memberikan pujian. Nah, pujian ini jangan lupa kita berikan untuk anak-anak tersebut. Nah, yang berhasil mendengarkan dan menunggu giliran. Nah, seperti itu, Bu. Bagus sekali idenya, Bu. Saya setuju dan saya juga akan menerapkan strategi yang seperti Ibu Mariana bilang tadi. Misalkan seperti keyakinan kelas, apalagi kelas yang nyaman, memutar video
Mungkin dengan adanya video, anak-anak akan lebih antusias ya Bu ya. Karena kan apalagi anak-anak kita buat gambaran menyanyi, harus saya download video-video yang menarik tentang bahasa Inggris, misalkan seperti mengenal warna. Bisa kita download gambar-gambar binatang gitu yang berwarna ya. Yang intinya anak akan termotivasi untuk ingin tahu. Ya Bu ya, seperti itu. Bagus sekali Bu idenya. Saya senang sekali dan saya akan menerapkan ide tersebut ya Bu ya. Ya Bu Dharma, bagus sekali Bu Dharma. Sekarang mari kita buat kesepakatan. Ibu akan mencoba menerapkan strategi ini selama seminggu ke depan ya Bu. Setelah itu kita akan evaluasi bersama hasilnya. Bagaimana Bu? Saya sangat setuju Bu. Saya sangat setuju dan saya sudah mencatat semua diskusi kita yang sangat luar biasa ini ya. Yang sebelumnya mungkin merasa dilema, tapi dengan adanya diskusi kita pada hari ini, saya jadi tambah semangat lagi Bu. Bu. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih Bu Dharma. Terima kasih banyak juga ya Bu Mariana ya. Iya, sama-sama Bu. Saya yakin juga dengan menerapkan strategi-strategi ini, Ibu akan berhasil menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Jika ada kendala atau ingin berdiskusi lebih lanjut lagi Bu, jangan ragu-ragu untuk mengunjungi saya ya Bu ya. Kapan-kapan nanti. Iya Bu. Bu. Waalaikumsalam Bu. Jadi setelah kita berbincang-bincang Bu pada hari ini, setelah kita ngobrol-ngobrol banyak sudah Bu ya perbincangan kita pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita menjelaskan tentang tingkah anak-anak kita di kelas 1? Kalau misalnya dibilang perasaan, bukan, saya merasa seperti sudah memindahkan sebuah gunung di kepala saya. Rasanya seperti saya melihat lautan yang hampa, yang begitu tenang Bu. Karena kan permasalahan saya tidak saya pendam. Saya punya tempat curhat pada Ibu tadi. Iya. Terima kasih Bu Dharma atas waktunya dan keterbukaan Ibu Dharma. Jadi saya yakin dengan menerapkan strategi-strategi seperti ini, Ibu akan berhasil menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jika ada kendala ataupun berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu-ragu Bu Dharma ya, menghubungi saya. Jadi pada kesempatan hari ini kita cukupkan dulu ya Bu. Mungkin ini juga udah siang, kita ada kegiatan berikutnya, masih banyak kegiatan kita ya Bu ya. Jadi sekian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih sama-sama Bu.